Meskipun kepada ipar yang oleh sebagian orang dianggap keluargane dewi, tapi justru kadang terjadinya dosa itu karena keluargane dewi. Termasuk kalau pas lebaran itu yang paling susah menghindari jabat tangan tuh biasanya ke ipar, ke sepupu. Kalau orang lain gampang, tapi kalau ipar sepupu itu paling susah. Jadi potensi dosa itu malah ke orang-orang dekat, bukan ke orang jauh. Orang jauh selesai begini selesai. Begitu sama orang dekat, Allah kaya karo sapa wae. Pripun? Nah, atau mungkin kata-kata itu terlontar sok suci misalnya. Karena kepada iparnya atau kepada orang dekatnya, sehingga sama-sama ndak enak. Sama-sama ndak enak. Sehingga terjatuh dalam pelanggaran tadi. Sehingga menyentuh lawan jenisnya. Padahal kata Nabi, sungguh ketika di kepala salah seorang di antara kalian itu ditusuk bimihyatim min hadid, dengan jarum yang terbuat dari besi, itu khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyam mas imra'atan, dibandingkan menyentuh perempuan. Jadi di situ disebutkan lebih baik ditusuk pelipisnya dengan paku yang terbuat dari besi atau jarum yang terbuat dari besi, dibandingkan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Tapi tadi karena keluarga dekat seperti ipar atau juga sepupu, niku sulit untuk menghindari. Kalau kepada orang jauh lebih mudah, tapi orang dekat kadang khawatir dianggap macam-macam. Untuk mau menjelaskan ora kepenak. Ya. Solusinya gimana, Pak? Ya. Solusinya diundang pengajian, kasih tahu. Ya. Jadi ya, guru dengan murid. Oh ya, guru dengan murid. Muridnya umur berapa? SMP tidak boleh. Kita itu kebetulan di Bantul itu kita ada yayasan pendidikan. Anak-anak itu mulai dari kelas 1 sudah kita biasakan untuk tidak menjabat tangan gurunya, cukup dengan isyarat. Jadi itu gurunya yang laki-laki. Masih ditoleransi kelas 1, 2, 3. Tapi 4, 5, 6 itu tidak boleh menjabat tangan gurunya. Jadi toleransi di kelas 1, 2, 3. Karena kadang-kadang untuk anak kelas 1, 2, 3 itu ya gurunya harus membantu macam-macam. Membantu menuliskan gitu. Membantu apa lagi biasanya selain menuliskan? Mengantar ke ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah 4, 5, 6, karena ada potensi sudah balik di kelas 4 itu. Sehingga meskipun kepada anak kecil pun juga harus sudah dibiasakan. Maka kita di yayasan itu anak-anak meskipun masih kelas 1, 2, 3 itu sudah dibiasakan tidak menjabat tangan. Jadi ustadz tidak menjabat yang perempuan, ustadzah tidak menjabat yang laki-laki. Meskipun itu masih usia SD. Ya. Baik. Ini bagaimana kalau pakai kaos karet? Kalau darurat boleh. Tapi kalau jabat tangan ini kan rutin, bukan darurat. Ya. Ya, dokter misalnya kan, ini namanya darurat. Itu boleh. Tapi kalau guru ke murid ini kan tidak darurat. Niki rutin gitu. Pagi salaman, siang salaman lagi, apalagi kalau sampai ditempel ke pipi. Nah, itu guru laki-laki magreng loh. Ya kan? Anaknya SMP atau SMA coba jabat tangan tempel ke pipi. Nah, itu moto kuat, dodo mengkap-mengkap itu. Iya. Apalagi istrinya di rumah sudah monopos. Bahaya. Iya. Kenapa kadang istri kita itu tidak tampak cantik? Karena dibandingkan dengan yang lain. Istri kita itu akan tampak cantik kalau kita tundukkan pandangan dan tidak dibandingkan dengan yang lain. Seorang guru ngajar mahasiswi atau ngajar anak SMP SMA yang nyun sewu dandanya seperti itu, berjabat tangan, udah itu mati rasa sama istrinya.
Ya. Kenapa? Karena tidak menundukkan pandangan. Tapi kalau kita tundukkan pandangan, yakinlah istrimu yang paling cantik. Nah, istri kita yang paling cantik. Karena apa? Tidak dibandingkan. Nah, maka ibu-ibu juga begitu. Kalau pengen suaminya tampak paling ganteng, ojo dibanding-bandingki. Nah, jadi suami kita ini gantengnya luntur kalau sudah dibandingkan. Nah, kesolehan suami kita itu kalau dibandingkan dengan yang lain nanti luntur juga. Sudah rajin ke masjid, rajin baca Quran, tapi tahu ngewangi umbah-umbah, lalu itu biasanya tidak masalah. Begitu ngelihat suami temannya sering nyuci, sudah, kok suami saya tidak bantu nyuci ya? Nah, luntur sudah ganteng suaminya. Kenapa? Dibandingkan. Nah, pripun? Fakta. Ini yang bilang bapak-bapak ini yang bilang fakta ini. Jadi kalau pengen keluarga suami istri ini tetap harmoni, salah satunya ojo dibanding-bandingkan. Kenapa orang suka banding-bandingkan? Berawal dari mata. Kalau kita tidak bisa nundukkan pandangan, yakin meskipun istrinya 2, 3 ataupun 4 masih kurang. Kenapa? Karena suka membanding-bandingkan. Sehingga kalau pengen istri kita, suami kita tampak cantik, tampak ganteng, kebalik ya. Kalau istri kita pengen tampak cantik, suami pengen tampak ganteng, maka tundukkan pandangan, tidak dibanding-bandingkan. Begitu melihat yang lain, ya pasti ada tandingannya. Jadi begitu melihat yang lain, pasti ada tandingannya. Maka tidak perlu melihat yang lain. Fokuslah pada pasangannya. Insya Allah pasangannya akan tetap tampak ganteng, tampak cantik.